Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, dimana kalau kita perhatikan XAUUSD pada minggu kemarin ya, minggu lalu itu ditutup melemah untuk candle weekly-nya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa di candle weekly ini kalau saya perhatikan terbentuk pola bearish engulfing. Oke, di sini ya kita bisa lihat di sini ada pola bearish engulfing. Nah, di sini ya saya perhatikan ada pola bearish engulfing karena ada reject di area 131 ya. Ya, reject di area 131 nih, area yang cukup kuat untuk si AUSD ini atau resistennya cukup kuat untuk dia. Dan kalau misalkan dia itu rata-rata kalau misalkan dia udah reject area sini ya, area atas ini, dia itu cenderung untuk turun kembali ke 1750-an ya, mungkin bisa ke 1754 kembali. Karena memang pola ini jika memang valid ya, maka dia masih akan melanjutkan penurunannya. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya pandangan lain mengenai si XAUUSD ini di weekly chartnya ya, atau di candle mingguannya, kalian silahkan komen di kolom komentar, atau kalian bisa berdiskusi di channel Telegram Juna Trading ID ya. Nanti akan saya coba share juga di sana untuk mappingnya. Dan secara mapping ya, sebenarnya kalau untuk yang mingguan ini memang nggak banyak berubah ya, masih sama-sama aja karena kan pergerakannya juga masih di area segitiga ini ya. Ini juga dia masih belum breakout dari area ini, mungkin bisa ya nanti dia breakoutnya ke atas ya, atau bisa ya dia breakoutnya ke bawah. Jadi emang kita belum tahu ya, bahkan kita nggak ada yang tahu nantinya XAUUSD ini mau breakout ke atas atau ke bawah. Jadi kalau misalkan dia breakout ke atas, maka dia akan menunjukkan kenaikannya ya, mungkin bisa ke 1900-an. Kalau dia misalkan dia breakout ke bawah, mungkin bisa ke area 1600-an atau 1080 ya. Ini adalah support rendahnya dia. Oke. Jadi ini untuk big view-nya. Jadi kalau big view ini biasanya kita pakai untuk long term ya, yang kemungkinan besar tuh masih bisa berubah ya. Kemungkinan besar sekali itu masih bisa berubah untuk ke depannya. Jadi emang big view begitu sebenarnya butuh juga, cuma harus disesuaikan kembali dengan berita dan juga tekanan ekonomi yang ada nantinya. Oke, karena kita sudah bahas candle mingguan ya, dan kalau kita perhatikan dari candle mingguan ini adalah cenderung melemah. Lalu kita coba lihat lagi di candle daily-nya. Kalau di candle daily-nya ini emang dia masih belum bisa breakout ya. Setelah dia breakout dari 1800 ini nih, kan bagian tengah yang saya tandain itu 1900 ya, 1800 ya. Cenderung kalau dia udah di bawah 1800, dia itu cenderung untuk melakukan retest ke bawah kembali. Oke, nih ya, kalian bisa perhatikan di sini dia nggak tembus ya, dia itu cenderung ke bawah. Ini juga ya, dia nggak tembus, dia cenderung ke bawah. Ini juga dia nggak tembus, dia ke bawah lagi untuk melakukan retest. Dan saat ini kalau kita lihat dia itu ada di area support terendahnya itu di 1785 ya. Bahkan kemarin pas NFP hari Jumat ya, itu dia turun ke 182-an paling rendahnya, 18280 ya kalau saya nggak salah sebut. Jadi emang di sini itu ada supportnya kan. Kita perhatikan memang rata-rata dia tuh turun sampai di sini lalu sideways antara range 1800 sampai 1782. Ya, jadi ini kemungkinan kalau dia nggak mau lanjut turun dulu, dia akan sideways dulu di daerah sini, mungkin sekitar 4 harian ya seperti ini. Nanti baru ada pergerakan baik itu ke atas atau ke bawah. Tapi itu bisa aja berubah karena memang daerah sini juga kalau kita lihat juga ini adalah area yang cukup padat juga untuk si AUSD ya. Si XAUUSD ini. Kita bisa lihat di sini emang daerah yang cukup padat juga untuk dia, sehingga kalau dia ingin menembus ke bawah pun dia butuh tenaga yang cukup banyak ya si seller ini untuk turunin harga ke daerah-daerah sini. Oke, sekarang kita perhatikan lagi masuk ke mapping yang sudah saya buat ya. Jadi kalau untuk mapping masih belum ada perubahan, karena kalau untuk mapping ini emang saya buat untuk jangka panjang ya, atau untuk mid term.
Dan mapping ini emang saya masih gunakan hingga saat ini ya. Jadi kemarin pas NFP kan dia turun ya, dia turun tuh sekitar 182 di sini nih. Nah, dia tuh langsung pullback ke atas. Kenapa? Karena daerah sini kalau kita perhatikan memang adalah area buyer ya, atau area demand-nya. Sini kita lihat nih. Ya, jadi emang ini juga udah saya sering jelaskan di video-video sebelumnya nih. Ini adalah area demand cukup kuat, jadi selama harga masih belum bisa menembus ini, maka masih ada kemungkinan besar dia untuk naik ke atas kembali. Dan kalau kita lihat emang si XAUSD ini sudah breakout dari trend line-nya. Hanya saja dia masih tertahan di area supply ini. Nah, ini adalah supply tengahnya. Supply tengahnya itu ada di area 1793 ya. Jadi memang cukup lebar range ya. Jadi kenapa lebar? Karena di sini saya menggunakan time frame 4 jam dalam membuat mappingnya. Kenapa saya pilih 4 jam? Supaya mapping yang saya buat ini bisa lebih akurat dan pergerakan harga pun bisa lebih tersaring noise-nya. Juga win rate yang dihasilkan pada mapping 4 jam itu lebih besar karena harga itu cenderung mengikuti time frame besar. Ya, time frame besar itu seperti time frame 4 jam, daily, ya, dan juga weekly. Tapi biasanya itu rata-rata normalnya itu di 4 jam untuk melakukan analisa dan membuat mapping. Nah, untuk eksekusi kalian bisa menggunakan time frame 1 jam atau di time frame 30 menit dan 15 menit. Ya, kalau 15 menit itu rata-rata tuh untuk scalping. Nah, di sini time frame 4 jam ini saya ambil mappingnya itu dari daerah sini. Ya. Kita lihat di sini ada order block ya, di sini ada order block, kita ambil di bagian sini. Jadi saya memanfaatkan sideways di sini. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan ya, dia itu nggak bisa menembus area sini dengan gampang ya, dengan mudah gitu. Kita lihat di sini dia nggak bisa menembus dengan mudah area-area sini. Lalu setiap harga mengenai area ini pun dia itu merespon area ini. Jadi nggak langsung turun begitu aja naik. Kalau dia naik pun dia juga merespon area ini terlebih dahulu sebelum dia lanjut naik. Kita lihat ini kalau yang ini tuh pada saat news ya. Jadi pada saat news dia langsung naik turunnya cepat. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan memang dia itu masih tertahan di area resistennya itu di 17696.74. Jika besok, jika Senin nanti ya, dia itu nggak bisa tembus area ini ya, dan juga nggak bisa tembus area supply ini, maka kemungkinan besar dia akan turun kembali untuk melakukan uji coba di 1791.8.550 ya, atau paling rendahnya itu support terdekatnya lagi itu di 1786.97 dan paling rendahnya itu di demand area ini nih di 1778.17 sampai 1783.74. Nah, ini adalah area terendahnya si XAUSD atau demand-nya. Tapi kalau kalian mau tunggu benar-benar tunggu demand yang cukup kuat itu ada di 1760 sampai dengan 1765.89. Tapi rata-rata kalau misalkan dia mau lanjut naik, dia itu cenderung tertahan di area sini. Ya, jadi kalau misalkan besok dia nggak menembus area supply ini, ya, kalau misalkan dia nggak tembus area supply ini, maka kemungkinan besar dia itu akan bergerak turun kembali. Ya, dengan target terendahnya itu di demand area ini. Tapi kalau besok dia naik ke supply ini, maka dia kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya dengan target harga di 1807 sampai poin 20 yang ini, yang kemarin saya pernah jelaskan di video sebelumnya juga di grup ya. Jadi untuk besok ada dua kemungkinan ya. Saya selalu menyediakan dua kemungkinan, baik itu naik atau turun, karena memang kita nggak bisa memprediksi market dengan 100% benar. Jadi kita hanya bisa menyediakan strategi sebaik mungkin ya. Jadi pada saat market naik, kita sudah tahu ya di mana patokan-patokannya, walaupun nggak tahu pasti ya 100% ya, setidaknya kita bisa tahu nih, oh harga itu akan merespon di level ini, di level ini. Lalu pada saat harga turun pun kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi itu fungsinya mapping adalah untuk membimbing ya, atau untuk kita ya sebagai trader itu supaya tidak tersesat di dalam market tersebut ya, untuk meminimalkan loss dan juga memaksimalkan profit yang ada.
Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai si XAUUSD ini, karena juga kalau diperhatikan XAUUSD ini juga masih ada tekanan buyer yang cukup besar di sini ya. Dan untuk volume buy-nya juga masih cukup kecil. Di daily juga kalau kita perhatikan volume buy juga masih cukup kecil ya. Ini juga masih di area mother candle ya, atau di Marubozu yang walaupun nggak perfect banget Marubozunya, tapi dia masih ketahan di area supply yang ini. Jadi ini emang harus agak diwaspadain, dan kita juga emang harus lebih memperhatikan area supply ini. Di area supply 1793 sampai 1799 ini, dan juga di area 1800 ya, kita jangan lupakan itu, karena itu adalah area perbatasan harga 1800 dengan harga 1700. Itu adalah resisten yang cukup kuat juga untuk si XAUUSD ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai si XAUUSD ini. Jadi kalau untuk mapping itu masih overall masih cukup sama, hanya ada beberapa penambahan aja yang saya tambahkan untuk menyesuaikan dengan harga yang ada. Karena supply dan demand di sini saya menggunakan 4 jam, dan juga harga itu masih cenderung sideways di area-area yang sama, maka saya masih belum ada update banyak untuk mapping ini. Jadi saya coba jelaskan aja kepada kalian kira-kira next movement-nya itu atau pergerakan selanjutnya itu mau kemana dianya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu penjelasan saya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.